Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satriasyah dengan NIM 22033093 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sekaligus nantinya memperagakan bagaimana cara mengoperasikan produk yang telah saya buat sebagai tugas mata kuliah asesmen berbasis komputer dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Di sini saya menggunakan Google Sheet sebagai website untuk mengelola e-assessment yang telah saya buat karena cukup mudah dikembangkan dan juga tampilannya cukup menarik dan interaktif jika digunakan sebagai e-assessment. Kita langsung saja ke halaman awalnya. Seperti yang terlihat pada layar, pada halaman awal, di sini pada tampilan atasnya itu ada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ini merupakan materi dari e-assessment yang telah saya buat untuk kelas 11 fase F. Jika kita scroll ke bawah, nah, maka akan ada tampilan berupa sambutan, selamat datang ke dalam website ini, di mana website ini adalah e-assessment interaktif yang fokus pada materi dinamika rotasi. Dan dijelaskan juga di bawahnya itu ada beberapa navigasi yang bisa kita gunakan untuk menuju halaman-halaman berikutnya. Seperti ada penunjuk penggunaan, kata pengantar, CP dan TP, kisi-kisi, glosarium. Kemudian ada masuk ke pertemuan ke-1, pertemuan kedua, sumatif, dan juga identitas penyusun. Nah, jika kita menekan dari masing-masing navigasi ini, nah, jika kita tekan, itu akan menuju langsung ke halaman tersebut. Atau bisa juga kita menggunakan pada bilah paling atas ini, di sini juga kita bisa pilih atau klik untuk menuju halaman tersebut. Nah, jadi kita bisa milih dari bilah atas ini ataupun navigasi-navigasi yang ada di bawah sini. Misalnya kita masuk ke penunjuk penggunaan. Nah, pada penunjuk penggunaan ini halaman kedua dari halaman awal yang harus dibaca oleh pengguna nantinya itu yaitu peserta didik. Di mana di sini jelaskan ada 3 tombol yang nantinya akan membantu kita untuk beralih halaman. Tombol yang pertama itu ada tombol home, ini tombol home bertuliskan home. Ini kita bisa gunakan jika kita ingin kembali ke halaman paling awal tadi. Ada juga tombol sebelumnya. Ini bisa kita gunakan jika kita ingin beralih ke halaman sebelumnya. Dan juga ada tombol selanjutnya. Itu untuk kita beralih ke halaman selanjutnya dari halaman yang kita buka. Jadi ada 3 tombol, ada tombol home, selanjutnya, dan juga sebelumnya. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya, maka kita tekan tombol selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya itu ada kata pengantar. Di sini ada kata pengantar dari saya sebagai pengembang. Nah, bisa dibaca. Nah, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, kita masuk ke halaman capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini, capaian pembelajaran saya ambil sudah dari BSKP terbaru. Ini untuk materi dinamika rotasi kelas 11. Itu capaian pembelajarannya itu yaitu murid mampu menganalisis hubungan gerak dan gaya, serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain, atau rekayasa struktur. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Berhubung materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini cukup banyak merangkum konsep-konsep ataupun submaterinya, jadi dibagi pada 2 pertemuan. Di mana pertemuan ke-1 itu akan fokus pada materi dinamika rotasinya, seperti konsep momen gaya, inersia, kemudian konsep momentum sudut, dan juga energi kinetik. Jadi ini konsep-konsep yang akan dipelajari pada pertemuan ke-1 yang fokus pada materi dinamika rotasi. Lanjut ke pertemuan kedua. Nah, ini ada tujuannya. Diharapkan murid dapat menjelaskan, menentukan, memberikan, ataupun menganalisis. Konsep itu ada seperti syarat kesetimbangan benda tegar, titik berat, dan titik massa, kemudian macam-macam kesetimbangan benda tegar. Jadi fokusnya pada materi
kesetimbangan benda tegarnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita masuk pada halaman kisi-kisi asesmen, di mana yang menjadi kisi-kisi sini itu asesmen formatif pada pertemuan ke-1 dan kedua. Jadi asesmen formatif itu nanti berupa latihan. Nah, jadi inilah kisi-kisi latihannya untuk pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Di sini untuk kisi-kisinya itu ada beberapa kolom, mulai dari tujuan pembelajarannya, submaterinya, level kognitif yang dicapai, kemudian ada indikator soalnya, nomor soal, dan juga bentuk soalnya. Di sini bentuk soalnya ada berapa? Ada dua di sini, ada pilihan ganda dan juga pilihan ganda kompleks. Nah, untuk pilihan ganda kompleks di sini itu pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Nah, di sini juga merangkum ini untuk dua pertemuan sekaligus. Ada pertemuan ke-1, kemudian jika kita scroll ke bawah, nah, akan ketemu untuk pertemuan kedua. Nah, itu sama. Nah, apabila sudah selesai membaca, kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kita masuk ke halaman pertemuan ke-1. Sini pertemuan sini kita bisa lihat pertemuan ke-1 kita akan fokus pada materi dinamika rotasi dengan beberapa konsepnya seperti momen gaya, momen inersia, momentum sudut, dan juga energi kinetik. Nah, pada pertemuan ke-1 ini ada beberapa sub halaman yang bisa kita masuki. Yang pertama ada tes diagnostik karena ini pertemuan ke-1. Jadi sebelum masuk ke format asesmen formatif, di sini ada tes diagnostik, kemudian ada latihan sebagai asesmen formatifnya, kemudian ada rubrik. Dari latihannya ada umpan balik dan juga penilaian diri di akhir pertemuan ke-1 nanti. Sini tentunya kita akan mulai dari tes diagnostik. Kita tekan saja. Nah, pada tes diagnostik, di sini tes diagnostik itu melalui Google Formulir, Google Form. Nah, jadi sini ada bisa diisi langsung dari sini atau kita jika ingin tampilannya penuh gitu, nah bisa ditekan ini. Nah, ini akan masuk ke tab penuhnya nanti. Tapi jika dari Google Sheet-nya langsung juga bisa diisi. Nah, sini kita isi nama misalnya Andika kelas 11 F1 merabsen 17. Kemudian berikutnya, oke. Di sini ada, kalau tidak salah itu ada 7 soal untuk tes diagnostik ini. Nah, bentuk soalnya itu, pertama itu akan disampilkan wacana. Wacana atau fenomena atau peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan dinamika rotasi dan juga kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini misalnya ada pertanyaannya, ada wacananya, kemudian ada pertanyaan, dan juga di sini ada beberapa opsi jawabannya. Nah, ini hanya bisa dipilih satu jawaban. Nah, di bagian bawahnya itu ada tingkat keyakinan. Bagaimana murid tersebut yakin akan jawabannya sendiri. Ini bisa membantu nantinya guru mengetahui bagaimana pendalaman atau pemahaman awal dari muridnya. Ada yakin, tidak yakin, atau yang lain bisa diisi. Kemudian sumber jawabannya. Nah, sumber jawabannya biasanya eh, bisa dari jawaban sumber jawaban ini kita bisa tahu dari mana biasanya murid kita itu mencari jawaban atau mempelajari konsep-konsep yang ada. Misalnya dari buku, dari internet, atau dari temannya, atau dari pemikiran pribadinya sendiri. Nah, jadi itu ada tiga bentuk pertanyaan untuk masing-masing soalnya nanti. Berikutnya, nah nomor dua juga seperti itu. Ada wacana, kemudian ada tingkat keyakinan, dan juga sumber jawaban mereka menjawabnya. Nah, kita selesaikan dulu. Di sini saya cepat saja.
Oke, nah ini ada 7 soal nih, soal terakhir. Hmm. Nah, jika sudah, itu nanti akan tinggal dikirimkan saja. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, ada kata jawaban Anda telah direkam. Nah, artinya itu tes diagnostiknya telah terkirimkan ke gurunya nanti. Lanjut kita selanjutnya, kita kembali lagi ke halaman awal tadi. Nah, sini ada latihan dan rubrik. Nah, sebelum mengerjakan latihan, peserta didik itu juga bisa melihat rubrik terlebih dahulu. Nah, sini kita buka rubriknya. Nah, tujuannya apa? Nah, peserta didik sebelum mengerjakan latihan, mereka tahu bagaimana kriteria penilaian dari latihan tersebut. Sehingga mereka bisa melakukan mempelajari kriteria penilaiannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal nantinya pada latihan. Sini ada kriteria penilaiannya. Untuk bentuk soal pilihan ganda objektif itu skornya hanya 10 dan 0. Jika benar itu diberi poin 10, jika salah maka tidak ada poin. Kemudian untuk pilihan ganda kompleks ada beberapa poin yang berbeda. Jika dia berhasil menjawab semuanya, maka nilainya maksimal. Dan jika tidak, maka nilainya akan berkurang hingga 0 nilainya. Nah, itu ada rubrik penilaiannya. Jika sudah, nah baru masuk ke latihan pertemuan pertama, asesmen formatif pada pertemuan ke-1 ini. Nah, latihan pada pertemuan ke-1 di sini menggunakan quizzes atau sekarang namanya Waygron. Nah, di sini caranya itu bisa diklik langsung, entah itu gambarnya atau practice link yang di bawah ini, itu semuanya bisa ditekan dan akan menuju ke eh, website Waygronnya tersebut. Misalnya kita coba. Oke. Nah, di sini bisa. Nah, pada tampilan awalnya seperti ini. Sini kita bisa hidupkan musiknya, efek suaranya. Nah, sini dimasukkan namanya. Nah, kemudian ini karena sudah saya pernah menjawabnya, maka sini coba lagi. Kalau tidak belum pernah menjawab, itu akan bertuliskan play atau main. Nah, kita tekan. Oke, kemudian kita mulai game. Pertanyaan, Nah, benda dikatakan melakukan gerak menggelinding sempurna. nah, jadi di sini itu ada bantuan itu bisa kita tekan tombol speaker ini, maka pertanyaan itu akan dibacakan oleh quizzes nanti. Pertanyaan, Nah, benda dikatakan melakukan gerak menggelinding oke, sini coba kita selesaikan dulu. Hmm, Kita selesaikan dulu semuanya. Nah, dia ada beberapa bentuk pertanyaan. Jika dia itu pilihan ganda kompleks, maka kita itu harus menekan jawab di sini. Jika sudah yakin dengan jawaban yang kita pilih, maka kita tinggal tekan jawabnya. Nah, jika dia salah warna merah, jika benar warna hijau. Nah, sedangkan untuk pilihan ganda objektif itu tinggal tekan saja ininya, tekan saja pilihan jawabannya. Oke, jika sudah, ini ada 9 pertanyaan ya. Jika sudah, nah itu akan langsung muncul hasil dari skor latihannya.
Nah, kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini ada performa, skor yang didapatkannya, kemudian ada statistiknya, berapa jawaban yang dijawab benar, berapa jawaban yang dijawab sebagian, dan juga jawaban yang dijawab salah. Nah, di sini ada review soal juga. Jika jawab warna merah di tepinya ini berarti ini salah. Tadi kita menjawabnya juga yang hijau ini benar. Oke, kita kembali lagi ke nah, Google Search-nya. Nah, untuk latihan menggunakan background ini bisa dilakukan berkali-kali sehingga murid itu bisa berlatih soal sampai mereka memang paham betul dengan konsep dinamika rotasi. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, ini rubrik sudah. Nah, kemudian umpan balik. Di umpan balik ini ada beberapa video pembelajaran, video animasi yang bisa ditonton murid sebagai untuk memperdalam pemahamannya mengenai materi pada pertemuan ke-1 ini. Nonton itu bisa langsung dari Google Set ini atau bisa di full screen juga. Hak rotasi suatu benda. Untuk mengilustrasikannya dengan contoh dunia nyata, bayangkan Ini ada 3 video yang bisa ditonton. Nah, setelah umpan balik ini, jika kita pergi ke halaman selanjutnya, nah itu masuk ke penilaian diri, self-assessment. Nah, self-assessment ini berguna untuk refleksi diri peserta didik sehingga mereka tahu sejauh mana mereka paham tentang materi pada pertemuan ke-1 ini. Sini yang pertama, seperti yang tadi itu identitas diri. Nah, bentuk penilaian dirinya ini dibagi beberapa macam. Pertama itu ada cek pemahaman materi. Ada pilihannya ini. Belum paham, ragu-ragu, paham, atau sangat paham. Misalnya, saya mampu menjelaskan definisi momen gaya. Paham. Saya mengerti hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Kurang paham misalnya. Atau ragu-ragu. Saya bisa menghitung besar momen gaya. Misalnya sangat paham. Ini belum paham sama sekali. Kemudian ada ragu-ragu. Ada paham. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa lanjut ke berikutnya. Nah, di berikutnya ini ada refleksi proses belajar. Nah, bagaimana perasaannya ketika mengerjakan latihan tadi, misalnya sangat menyenangkan, biasa saja, atau membosankan, misalnya sangat menyenangkan. Kemudian, apakah penggunaan tadi itu membantu penggunaan latihan menggunakan background tadi membantu mereka lebih mengingat materi kesetimbangan. Misalnya, ya sangat membantu, maka ya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Nah, ini jelaskan dari seluruh ada catatan pribadi atau umpan balik. Sini mereka bisa menjelaskan misalnya konsep apa yang paling membingungkan misalnya momentum sudut. Nah, kemudian apa usahanya menonton video dan video pembelajaran tadi misalnya. Nah, baru dikirim. Nah, apabila sudah seperti ini tampilannya, maka berarti jawaban telah direkam. Nah, maka selesailah pertemuan ke-1. Kita lanjut. Maka masuk ke pertemuan kedua. Nah, bersama seperti yang tadi, tapi di sini tidak ada tes diagnostik lagi, langsung ke formatifnya, ke latihan. Kemudian ada rubrik juga, ada umpan balik dan penilaian diri. Di sini bedanya, untuk latihannya itu tidak lagi menggunakan quizzes atau background, tapi menggunakan word wall. Nah, sama kita bisa klik di mana saja untuk memulainya. Kita misalnya pilih word wall yang kita klik. Nah, sini masukkan nama. Misalnya Andika. Ini ya sudah ada ya Andika. Kita start. Maka latihannya akan langsung dimulai berupa kuis. Hmm. Nah, kita bisa pilih. Jika benar langsung terlihat benarnya.
Kita bisa skip supaya mempercepat. Misalnya ini tentang titik berat. Kemudian soal tentang macam-macam kesetimbangan. Ya. Nah, di sini juga bisa ada gambar. Nah, bisa dilihat gambarnya. Tuh, sudah siap. Nah, jika sudah selesai, maka itu skornya juga akan langsung muncul. Karena tadi pertanyaan dari 8 dan itu bentuknya pilihan ganda objektif semua, maka di sini skornya itu sesuai dengan jumlah soal yang ada, 8. Di sini karena benar semua tadi berarti 8/8. Bisa juga kita lihat soal answer. Mereka bisa lihat jawaban yang benarnya apa saja. Oke, kita back. Oke, sudah. Ya, kita masuk lagi ke ulasannya. Jika sudah mengerjakan latihan, dia bisa berlanjut ke umpan balik. Nah, tapi sebelumnya ada rubrik sama seperti yang tadi, seharusnya dibaca sebelum pelaksanaan latihan tadi. Jadi mereka tahu bagaimana kriteria dari penilaian latihannya. Sini karena bentuknya pilihan ganda semua, maka skornya itu satu tiap jawaban benar. Jadi total skornya itu ada 8 nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini umpan baliknya sama ada video tentang konsep pada materi kesetimbangan. Lanjut. Nah, sini penilaian dirinya juga sama bentuknya. Nah, ini kita isi identitas diri terlebih dahulu, kemudian berikutnya. Nah, sini hampir sama. Bagaimana seberapa paham mereka tentang materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan kedua ini. Di sini ada misalnya paham, ada beberapa pertanyaan. Saya mampu menjelaskan syarat kesetimbangan benda tegar, paham. Saya mengerti perbedaan antara titik berat dan titik massa. Nah, ada beberapa pernyataan. Kemudian jika sudah, berikutnya masuk ke refleksi proses belajar. Bagaimana perasaan saat mengerjakan latihan soal di word wall tadi? Misalnya sangat menyenangkan atau biasa saja atau membosankan, berarti mereka lebih suka mengerjakan latihan di background daripada word wall berarti. Atau misalnya mereka hanya lebih suka mengerjakan latihan mengenakan kertas atau buku, bisa juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa konsep yang dianggap mereka susah, misalnya titik berat, atau apa, menonton video, baru dikirim. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti jawabannya sudah direkam. Kita lanjut. Nah, berarti pertemuan kedua juga sudah selesai. Nah, kita masuk ke penilaian sumatifnya lagi, penilaian akhirnya. Di sini penilaian itu berupa penilaian harian atau PH biasanya disingkat. Di PH ini yang diuji itu kedua materi di pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua tadi. Jadi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar itu diuji di PH ini. Kita bisa lihat dulu apa saja kisi-kisi PH-nya. Nah, sini PH-nya ada 10 soal. Ini ada 10 soal dengan berbagai macam bentuk. Ada objektif, pilihan ganda, ada benar salah, kemudian ada pilihan ganda kompleks, berarti jawaban lebih dari satu. Sini juga ada indikator soalnya, level soalnya, kemudian ada submaterinya, dan tujuan pembelajaran tiap soalnya. Nah, ini bisa dibaca sebagai pedoman kisi-kisi PH-nya. Selanjutnya, nah sebelum mengerjakan PH, lebih baik kita baca ke ini. Nah, kita lihat dulu rubrik penilaiannya. Ini ada skor-skornya. Sini karena bentuk soalnya itu berbagai, ada 3 macam, jadi
kriteria penilaian itu berbeda-beda setiap bentuk soal. Nah, ini bisa dipedomani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di mana total skor maksimumnya itu nanti itu 10 poin. Itu jika jawaban benar semua. Nah, baru kita masuk ke penilaian hariannya. Nah, pH-nya di sini mengerjakan pH-nya melalui live worksheet. Kenapa live worksheet? Karena eh, dengan bentuk soal tadi berbagai macam. Nah, di live worksheet itu ada beberapa opsi yang bisa digunakan sehingga memudahkan untuk membuat soal dalam bentuk-bentuk seperti benar salah, pilihan ganda kompleks, dan juga pilihan ganda objektif tadi. Di sini bisa dikerjakan langsung pada halaman Google Sheet-nya. Nih, ada waktunya sini. Jika sudah dibuka atau sudah diisi, maka waktunya akan berjalan lagi. Akan terus berkurang. Sini ya, waktunya tinggal 60 menit. Jadi untuk mengerjakannya ada 60 menit. Kita tinggal scroll-scroll ke bawah saja. Ini ada tujuan penilaian, petunjuknya. Dan nah, baru kita bisa isi di sini. Langsung kita isi, misalnya identitas murid. Andika, kelas 11, absen 17, kelas 11 F1 misalnya. Nah, bentuk soalnya seperti ini, ada wacananya. Silakan nih. Petunjuknya, bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, jika dia pilihan nggak objektif, maka tinggal pilih jawabannya kira-kira. Nih. Nah, jika benar salah, tinggal pilih pada eh, tempat yang telah disediakan di tabel benar salahnya. Misalnya benar, salah, benar, benar, salah. Lanjut lagi di bawah. Nah, ini jawaban benar lebih dari satu juga sama. Kita pilih mana kira-kira jawaban yang benar. Hmm. Oke, ini ada objektif lagi. Nah, tinggal kita klik-klik aja. Hmm. Itu benar salah juga sama. Ini ada pilihan ganda kompleks. Kemudian di bawah lagi, ada lagi pilihan ganda kompleks. Benar salah. Ini dipercepat saja ya, saya percepat aja. Nah, ini misalnya. Nah, jika sudah, itu bisa di-scroll paling bawah. Nah, di-scroll terus sampai ketemu pilihan finish. Jika sudah siap kita menjawab pH-nya, kemudian kita klik finish. Nah, ya. Nah, ini di finish. Nah, kita masukkan dulu nama kita, misalnya nama lengkapnya Muhammad Andika Satri Yasa. Nah, jika kita submit, maka jawaban kita tadi akan langsung terkirim ke guru kita. Kita submit. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian send result. Berarti kita kirim hasil jawaban kita ke guru kita tadi. Oke, jika sudah ada sini, your assessment has been sent to your teacher. Berarti hasil PH kita itu sudah terkirim ke guru. Kita tinggal klik OK. Nah, selain itu kita juga bisa lihat langsung berapa nilai yang kita dapatkan. Nih, pada bagian atas, nah, pada sudut ini akan terlihat nilainya. 9/10. Nah, tadi kan maksimumnya 10. Berarti poin kita hanya 9. Kita juga bisa lihat di mana saja poin-poin yang kita jawab salah tadi. Nah, kalau dia hijau, itu berarti jawabannya benar. Nah, berarti ini, sini. Misalnya sini. Di sini salah, maka aja merah. Merah semua berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah ini. B dan C ini berarti kan. Berarti ada dua yang salah. Nah, seperti itu. Oke, berarti sudah siap pH-nya. Kita selanjutnya.
Ini rubrik PH sudah tadi. Nah, kemudian ada glosarium. Di sini ada beberapa kata kunci yang bisa dilihat untuk mencari tahu makna dari setiap kata kunci yang sering kita temukan pada materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, seperti momen gaya, inersia, berat, atau titik berat, nah, dan sebagainya. Kita lanjut. Yang terakhir itu adalah identitas penyusun. Nah, pada identitas penyusun ini, nah ini saya sendiri sebagai pengembang, kemudian ada beberapa opsi ini. Ada Facebook, seperti lihat ini ada icon Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Ini bisa langsung menuju Facebook, Instagram, dan YouTube, YouTube akun saya. Oke, berarti sudah siap. Kita lanjut ke home. Nah, jadi itu bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan Google Set sebagai assessment yang telah saya kembangkan. Sini ada banyak sekali halaman yang bisa digunakan, mulai dari petunjuk penggunaan hingga penilaian sumatif atau glosarium nantinya. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dan juga saya peragakan bisa bermanfaat dan cukup menjelaskan bagaimana cara menggunakan produk yang telah saya kembangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.